Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Ananda sekalian, selanjutnya kita akan kembali menghafalkan pada surah Al-Mursalat untuk ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. Kita mulai dari sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nukhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kita ulang. Alam nukhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Shadaqallahul azim. Baik Ananda sekalian, langsung saja kita belajar pada tema 2 udara bersih, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, siswa dapat menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Baik Ananda sekalian, langsung saja kita memasuki pada pembelajaran yang pertama. Perhatikan pada gambar berikut. Bacalah teks dengan seksama. Kemudian carilah informasi yang terkait pada teks tersebut. Nah, Ananda dapat membuat peta pikiran atau mind map untuk mendapatkan informasi pada teks tersebut. Perhatikan pada halaman berikutnya. Baik Ananda sekalian, coba Ananda perhatikan di dalam gambar tersebut terdapat bagan-bagan atau kotak-kotak yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut. Misalkan pada kotak yang pertama, apa yang dilakukan Ali di desa kakeknya? Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana Ali melihat berudu berkaki? Kemudian, rumah siapa yang Ali kunjungi? Kemudian, kapan Ali melihat katak dan berudu? Ananda sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat melihat kembali pada teks. Misalnya, pada pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Ali di desa kakeknya? Jawabannya adalah Ali sedang berlibur di rumah kakek Ali. Kemudian, di mana Ali melihat berudu berkaki? Jawabannya adalah di Pari. Kemudian rumah siapa yang Ali kunjungi? Maka jawabannya adalah rumah kakek Ali. Kemudian kapan Ali melihat katak dan berudu? Yaitu ketika Ali berjalan-jalan di pagi hari. Nah, Ananda sekalian, materi selanjutnya adalah kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Hewan dengan alat pernapasan insang. Yang pertama adalah ikan. Ikan dapat bernapas dengan insang. Nah, alat pernapasan ikan
adalah insang yang berada di sisi kepala dengan bentuk yang menyerupai sisir. Bagian-bagian insang yaitu terdiri dari 3 bagian, antara lain rigi-rigi, kemudian lembaran-lembaran insang, dan juga lengkung insang. Coba perhatikan pada gambar berikut. Ananda sekalian, selanjutnya adalah hewan dengan alat pernapasan paru-paru. Yang pertama adalah mamalia. Hewan mamalia atau sering kita mengenalnya sebagai hewan menyusui. Sebagai contoh, hewan mamalia tersebut adalah kuda, gajah, kambing, harimau, kelawar, dan juga kera. Nah, itu merupakan contoh hewan mamalia yang hidup di darat. Kemudian ada juga hewan mamalia yang hidup di laut, seperti halnya lumba-lumba, paus, dan juga pesut. Alat pernapasan dari hewan mamalia tersebut terdiri dari hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan juga paru-paru. Selanjutnya, hewan dengan alat pernapasan paru-paru yang kedua adalah burung. Hewan ini mempunyai alat pernapasan yang terdiri dari hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara, yang mana pundi-pundi udara tersebut akan membantu pernapasan burung pada waktu burung terbang. Terdapat 5 pasang pundi udara pada burung, antara lain 1. Pundi-pundi udara pangkal leher, 2. Pundi-pundi udara antar tulang selangka bercabang-cabang membentuk pundi-pundi udara di dalam tulang lengan atas, 3. Pundi-pundi udara dada depan, 4. Pundi-pundi udara dada belakang, dan yang terakhir 5. Pundi-pundi udara perut. Perhatikanlah pada gambar tersebut. Baik Anda sekalian, selanjutnya adalah reptil. Hewan reptil dikenal juga dengan sebutan hewan melata. Sebagai contoh, hewan reptil yaitu cicak, kadal, tokek, buaya, komodo, ular, bunglon, dan kura-kura serta penyu. Adapun alat pernapasan reptil terdiri dari hidung, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan juga paru-paru. Selanjutnya, hewan dengan alat pernapasan trakea. Serangga merupakan hewan yang bernapas dengan trakea, seperti halnya pada belalang, jangkrik, kupu-kupu, lebah, kumbang, nyamuk, rayap, dan lalat. Trakea adalah lubang-lubang halus yang terdapat pada antar ruas badan serangga. Dengan adanya gerakan otot yang teratur dan aktif, maka udara akan bergerak masuk ke dalam tubuh serangga lewat trakea. Selanjutnya, hewan dengan alat pernapasan kulit. Contoh hewan yang bernapas dan kulit yaitu pada hewan cacing. Supaya pernapasan melalui kulit bisa terus berlangsung, maka kulitnya harus selalu dalam kondisi yang basah. Oleh sebab itu, cacing senang pada tempat yang lembab atau basah sebagai tempat hidupnya. Selanjutnya Anda sekalian, kita memasuki pada pembelajaran yang kedua, yaitu pentingnya bernapas bagi manusia. Bernapas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena oksigen yang dibutuhkan manusia tidak diproduksi dalam tubuh melainkan diambil dari luar tubuh. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika napas kita sudah berhenti, berarti kita mati. Oleh karena itu, kita bersyukur masih diberikan napas oleh Allah dan harus kita gunakan untuk melakukan hal yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Anda sekalian, organ pernapasan pada manusia terdiri atas yang pertama adalah hidung atau cavum nasalis, kedua bulu hidung, ketiga sistem saraf, keempat teka atau faring, yang kelima tenggorokan atau trakea, keenam cabang tenggorokan atau bronkus, ketujuh bronkiolus, kedelapan paru-paru, dan kesembilan alveolus. Perhatikanlah pada gambar berikut. Alhamdulillah, Ananda sekarang telah mengetahui organ pernapasan pada hewan dan manusia. Sekarang kerjakanlah pada buku tugas Ananda pada halaman 13 sampai dengan 14. Alhamdulillah, kita telah selesai pembelajaran tema 2 udara bersih. Subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 1 dan 2. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.